والتابعين تابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماء والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من الشرك والمدين والعلماء العاملين والفقهاء والقراء والسادة والمستاذين والمشايخين وذوي الحقوق والواجبات والعالمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بحقي وببركتي وبكرامتي وبمعجزتي وبمنزلتي وبشفاعتي وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi wa minallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya pada setiap diri kita. Di setiap harinya, siang maupun malam, dari buka mata sampai tutup mata kembali. Salawat dan salam terhaturkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahlul bait, keluarga-keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau, juga kepada sekalian umat pengikut-pengikut beliau, sambung menyambung di setiap generasi, di setiap zamannya sampai hari kemudian. Di dalam kehidupan ini tentunya telah dimaklumi bersama bahwa ada hal yang bersifat lahiriah dan ada juga yang bersifat batiniah. Yang kedua-duanya Allah nyatakan dalam kehidupan ini agar manusia dapat menggunakan keduanya, yakni hal yang bersifat lahiriah maupun hal yang bersifat batiniah, dipergunakan untuk menuju
Allah atau untuk mencapai ridho Allah. Apapun itu, baik yang bersifat lahiriah maupun apapun itu yang bersifat batin. Adapun yang bersifat lahiriah ialah yang dapat dicerna dan dapat dilihat oleh panca indera yang bersifat lahiriah juga, agar menjadi kemaslahatan umat. Seperti misalnya bersedekah, berbuat baik, menolong orang lain, menghormati sesama, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka hal itu diantaranya ialah yang bersifat lahiriah. Hanya saja apapun hal-hal yang bersifat lahiriah yang dapat dicerna oleh panca indera lahiriah, seperti bersedekah dan lain sebagainya tadi, beramal, berbuat kebaikan, menolong orang lain dan lain sebagainya, termasuk juga berlomba-lomba di dalam kebaikan. Apapun yang dijalani itu, bila tidak berlandaskan hal yang bersifat batiniah, maka sia-sialah segala perbuatan, kelakuan yang bersifat lahiriah tadi. Karena yang menunjang perbuatan lahiriah tadi ialah hal-hal yang bersifat batiniah. Di antaranya hal-hal yang bersifat batiniah ialah ikhlas. Itu di antaranya. Atau jika ingin dilengkapi, ia berlaku, ia berbuat berdasarkan ikhlas, sabar, tawakal, apalagi ridho. Ikhlas, sabar, tawakal, ridho di dalam menjalani kehidupan lahiriah.
tanpa ikhlas, sabar, tawakal, dan ridho, maka tentunya walaupun perbuatan-perbuatan baik yang dijalani, yang diperbuat, yang dilakukan, maka cenderung bercampur atau tercampur dengan hawa nafsu, keegoisan diri, atau bercampur dengan kedirian. Ketika ia berbuat baik, ia merasa berbuat baik, itu berarti tercampur dengan keegoisan diri, tercampur dengan kedirian. Begitupun juga ketika ia bersedekah, ia merasa dirinya yang bersedekah, maka berarti perbuatan sedekahnya tadi bercampur atau tercampur dengan kedirian. Paham lah? Paham kalau lah? Artinya kan kita mengkaji ini di setiap malam Sabtu rutin ini kan mengkaji tentang hakikat, ya kalau mengkaji tentang ma'rifat, agar apapun yang dijalani dalam kehidupan ini tidak bercampur dengan kedirian. Karena hal-hal perbuatan apapun termasuk perbuatan baik, bila bercampur dengan kedirian, maka itulah yang diisyaratkan Allah di dalam firman-Nya, berapa banyak manusia itu ia merasa telah berbuat sebaik-baiknya, padahal sesungguhnya syaitan telah menipu dayanya. Nah, itu Quran, firman Allah. Kata Allah, berapa banyak manusia itu yang telah merasa berbuat sebaik-baiknya. Ia merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. Ia telah merasa berbuat sebaik-baiknya. Namun kata Allah, sementara mereka itu telah tertipu daya oleh syaitan. Kalau perbuatan yang kada baik, wajar sudah, ya Allah. Kalau perbuatan yang kada baik itu, nah ya sudah, wajar sudah, tertipu daya. Tapi kata Allah, bahkan perbuatan baik sekalipun ia merasa telah berbuat sebaik-baiknya. Namun kata Allah, berapa banyak dari mereka itu tertipu daya oleh syaitan. Nah, di dalam pengetahuan hakikat atau di dalam pelajaran hakikat, syaitan itu menipu daya melalui kedirian atau umumnya disebut hawa nafsu.
Apa itu kedirian atau hawa nafsu? Ialah merasa dirinya yang berlaku, merasa dirinya yang berbuat. Bila ia bersodakoh lalu ia merasa dirinya nang bersodakoh, maka mudah sekali terbawa oleh ingin dilihat, mudah sekali terbawa oleh merasa ingin diketahui. Itu bila bercampur dengan kedirian. Kadajar aku amunnya bersedekah, aku tulis dari hamba Allah. Kenapa? Ya supaya tangan kiri jangan sampai tahu. Lalu pang, yaitu pang tadi ditulis dari hamba Allah. Lalu begitu diumumkan di masjid, sedekah sekian juta dari hamba Allah, lalu ini menggaul di sebelah itu aku tuh ya. Sama. Berarti sama aja kan? Atau bahkan mungkin dia kadang menggaul di sebelah, hatinya yang berbunyi, hatinya, mulutnya diam, tapi hatinya ketika diumumkan dari hamba Allah menyumbang sekian, disebutkan nominalnya, di hatinya aku itu. Orang lain tidak ada yang tahu, tapi ketika terbetik di hatinya, nah itu aku. Maka itu pun sudah bagian daripada kedirian. Ya kalau lah ai pengalaman, ai kada apa-apa, artinya belajar. Kalau ya kalau lah amun kada kayak itu kan tahu kita, iya kan? Agar selamat dari hal-hal yang demikian, walaupun dari betikan hati, maka yakinilah tidak ada yang kita miliki, tidak ada yang kita punya. Apa yang disumbangkan tadi itu milik Allah. Apa yang disumbangkan tadi itu milik Allah, pelaluannya aja melalui hamba Allah tadi. Pahamlah? Air mengalir sampai di rumah atau sampai di masing-masing bak mandi di perumahan melalui pipa, iya kan? Nah, air yang mengalir tadi itu bukan punya si pipa, iya kan? Pipa tadi hanya sarana untuk menyalurkan air tadi. Itulah hamba Allah. Hakikatnya hamba Allah itu bagaikan pipa tadi itu yang menghantarkan, atau bagaikan keran yang untuk membuka saluran airnya Allah, atau milik Allah. Begitu pula hal-hal yang lain-lain. Sedangkan juga
sudah kita ketahui bersama di dalam pembahasan kita di malam Sabtu beberapa waktu-waktu yang lalu, bahwa hamba itu definisi hakikatnya atau arti makna hakikat daripada hamba ialah bayang-bayang kenyataan zat Allah Ta'ala wajibal wujud. Nah, itu pengertian hamba. Pengertian hamba dari segi makna hakikat ialah bayang-bayang kenyataan zat Allah Ta'ala wajibal wujud. Karenanya si hamba itulah yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi yang dimaksud khalifah Allah di muka bumi itu ya hamba-hamba Allah. Hamba itu ya abdun. Ya Allah, abdun. Bahasa Arabnya. Kenyataan, bayang-bayang kenyataan zat Allah Ta'ala wajibal wujud. Itu arti makna dari yang disebut hamba. Bila demikian hamba itu adalah bayang-bayang kenyataan zat Allah Ta'ala wajibal wujud, maka berarti hamba itu adalah sarana sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dinyatakan pada hamba agar hamba itu merefleksikan sifat Allah, yakni Rahman Rahim dan lain sebagainya. Nah, itu hamba. Hanya saja hamba itu ialah mereka yang sudah terbiasa memakai pakaian kehidupan. Bila belum terbiasa atau belum memakai pakaian kehidupan, maka ia belumlah dikatakan sebagai hamba, walaupun ia tahu definisi hakikat daripada hamba, yakni bayang-bayang kenyataan zat Allah Ta'ala. Hanya saja ia tidak memakai pakaian kehidupan, maka berarti tok stempel tentang hamba, tok stempel tentang diri hamba belum ternyatakan pada dirinya. Apa pakaian kehidupan? Ikhlas, sabar, tawakal, ridho. Ini pelajaran puluhan tahun lalu, kalau lah sekitar 2010-an ke atas, sering diulang-ulang pakaian kehidupan, yakni ikhlas, sabar, tawakal, ridho. Tanpa pakaian kehidupan itu, maka berarti ia berlaku, ia berbuat dalam kehidupan ini bukan sebagai hamba,
Dan hamba itu sudah tentu. Yang namanya hamba itu atau yang disebut hamba sudah tentu. Diri yang selalu berada di dalam liputan cahaya Nur Muhammad. Nah, itu cirinya. Ciri sebagai hamba yang sudah ditok stempel tadi itu ialah diri yang berada di dalam liputan cahaya Nur Muhammad. Itu penjelasannya demikian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah ia selalu menyadari dan tersadari bahwa sir Rasulullah selalu tersertakan pada dirinya. Ia selalu menyadari dan tersadari akan sir Rasulullah tersertakan pada dirinya. Itu apa tadi? Ciri kah? Iya kah? Garis bawahi lah, di garis bawahi kalimat itu tadi lah. Jadi boleh ke rumah paham lah, lu bisa dipakai. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai boleh ke rumah lalu lupa. Amunnya kada lupa, maka dia selalu menyadari akan sir Rasulullah. Siapa yang selalu menyadari dan tersadari akan sir Rasulullah tersertakan pada dirinya, maka berarti ia telah bercirikan sebagai hamba. Nah, kalau sudah bercirikan yang demikian, maka pakaian kehidupan tadi itu bukan lagi dipakai, tapi terpakaikan. Pahamlah? Kalau dipakai itu ngalih. Ikhlas itu ikhlas itu ngalih memakainya. Ya kan? Kada kegampangan orang bisa ikhlas. Sabar Pak, apalagi tawakal sama aja lah. Kada gampang. Memakai ikhlas, sabar, tawakal, ridho itu kada mudah. Kada mudah. Hendak belanja ke pasar dari rumah, hendak turun ke pasar sudah tenang, dari rumah dihitung duitnya. Iya, mau hendak ke pasar maka dihitung ya lalu duitnya. Kalau kada cukup ya kalau lah dihitung dulu duitnya, karena hendak belanja ke pasar. Sampai di pasar
dihitung lagi duitnya. Lalu berbelanja, selesai berbelanja baru balik lagi ke rumah, hitung lagi duitnya. Sampai di rumah dihitung lagi duitnya. Hendak masukkan di dompet penyimpanan di rumah, dihitung dulu duitnya. Lalu dimasukkan ke penyimpanan berangkas ke apakah. Tengah malam terbangun, hitung lagi duitnya. Ayo, coba tadi ikhlas, sabar, tawakal, ridho. Jika demikian, mana tawakalnya? Ya kah? Jakanya nang awal tadi itu aja nang dihitung ada apa-apa. Ya kalau masih dari rumah, Anda turun ke pasar, dihitung duitnya, wajar itu. Ya kalau lah, kalau pangkalnya cukup nanti membawa ke pasar, itu bisa diterima tuh. Ini kadang dari rumah dihitung, sampai di pasar dihitung, selesai berbelanja dihitung lagi, masukkan di dompet dihitung lagi, sampai di rumah dihitung lagi, hendak masukkan di berangkas dihitung pula, tengah malam terbangun dihitung lagi. Amun dululah bahari abah guru tuh melajari ikamna kayak amunnya tuh nah bujur-bujur hendak bisa percaya lawan yang hidup itu nah. Amun ikamnya nah bujur-bujur hendak bisa percaya lawan yang hidup dan ada pada diri kamu tuh, dan juga yang hidup pada diri manusia-manusia yang lain. Amunnya ikam belajar nah kayak uangnya ganal, uangnya nih uang besar, lalu diangsuli bangsul kalau jangan dihitung nah kayak amunnya ikam hitung, ikam kan percaya orang hidup nang di sana. Tujuh abah guru tuh belanja pakai uang 100.000, barang yang dibeli mungkin 25.000, bangsul kalau ujar abah guru jangan dihitung nakai. Amunnya ikam hitung, ikam kada percaya lawan yang hidup nang ada di sana. Lalu baik kayak apa setelah itu? Ya biar aja Allah Ta'ala kena apa kehendak. Amunnya kena diangsuli berlebih, berarti Allah menganugerahkan lebih. Amunnya kurang berarti sedekah. Diangsuli nih misalkan ternyata berlebihan angsulnya, ya kan? Memang Allah Ta'ala hendak menambah rezekinya. Diangsuli ternyata kurang, berarti Allah menghendaki kita bersedekah. Sepele aja Allah, iya kah? Maka bawalah istri itu kemana saja dalam perjalanan hidup. Apa istri? Ikhlas, sabar, tawakal, ridho. Kalau istri nang di rumah biar aja guring, tidak apa-apa. Tapi kalau istri nang itu bawa terus. Nah, untuk memakai pakaian kehidupan yang demikian itu nah kada mudah, ya kalau lah kada mudah, kada usah keempat-empatnya tadi ikhlas, sabar, tawakal, ridho. Satu aja gini ngalih, ya kah? Tapi bila seseorang itu
ia bercirikan sir Rasulullah yang selalu tersadari oleh dirinya, tersertakan pada dirinya. Terbiasa menyadari akan sir Rasulullah, tersertakan pada dirinya dalam kehidupan. Nah, bila sudah terbiasa menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada diri, maka sir Rasulullah itu yang merubah hidupmu. Begitu maksudnya. Sir Rasulullah itu yang mengkondisikan dirimu. Sir Rasulullah itu yang membawa dirimu untuk menjadi lebih baik dan terlebih baik lagi. Nang tadinya ngalih untuk ikhlas, maka sir Rasulullah itu yang membawa dirimu untuk masuk di dalam ikhlas. Sir Rasulullah itu juga yang akan membawamu untuk masuk di dalam sabar, tawakal, dan ridho. Itu rumusnya. Bila ciri itu ada pada dirimu, nyaman. Nah, berarti bisa dijadikan apa namanya? Bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan pengingat diri bahwa bila engkau masih belum dapat terpakai akan pakaian kehidupan. Yang empat tadi, istri, ya Allah, ikhlas, sabar, tawakal, ridho. Apabila keempat itu belum dapat terpakaikan pada dirimu, masih kayak itu aja, masih kayak itu aja, setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, bahkan setiap tahun berganti tahun, masih kayak itu aja. Kalau ibarat orang berjalan tuh berjalan di tempat, kada sampai-sampai, hendak menuju ke kelandasan, tetapi berjalannya di jalanan itu apa yang olahraga fitness kan? Fitness, treadmill. Berjalannya di situ, kayak apa bisa sampai ke kelandasan? Bila setiap tahunnya engkau evaluasi diri, belum ada kemajuan dari terpakai pakaian kehidupan, maka itu berarti tandanya ciri akan sir Rasulullah belum benar-benar tersertakan pada dirimu. Bagus kalau evaluasi, kalau ya kan? Jangan sampai kena mati. Nah itu maksudnya. Jangan sampai kena ajal datang sementara merasakan dan menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada diri belum ada. Nah itu jangan sampai.
Maka jarnya mati itu kada dengan tahu, ya kan? Mati itu nah kada dengan tahunya. Bila datangnya, datang mati itu, namun belum bercirikan sebagai orang yang menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada dirinya. Rugi itu, rugi benar. Maka tahun berganti tahun sudah, ya kan? Apalagi belajar sudah di atas 5 tahun, misalkan, kayak itu aja rugi. Jadi evaluasi, masing-masing diri bertafakur. Amunnya hendak jadi ilmunya, kayak itu nah istilahnya lah. Amunnya hendak jadi ilmu nang dipelajari, satu aja, sadari sir Rasulullah tersertakan pada diri, jadi itu ilmu. Bahkan nang lebih rugi lagi, inilah nang lebih rugi lagi. Bila belum terbiasa menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada diri, belum bisa, bahkan belum terbiasa, keimanan dan keyakinan masih dapat goyah, padahal iman dan yakin itu harus tertanam pada diri. Kenapa iman dan yakin itu harus tertanam pada diri? Karena iman dan yakin itu dibawa sampai mati. Dibawa sampai mati, iman dan keyakinan itu. Buktinya dalam riwayat ketika dikubur ditanya man rabbuka, ya kan? Ya kan? Man nabiyuka. Berarti itu berhubungan dengan iman dan keyakinan. Bila keimanan dan keyakinan itu goyah, gampang goyah, maka ketika ditanya man rabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka, man imamuka, dan lain sebagainya, habis topangnya sudah di dalam situ kita. Sir Rasulullah adalah penentu hidup setiap diri. Sir Rasulullah bila sudah tersertakan pada diri dan tersadari dalam setiap harinya, bahkan dalam setiap waktunya, akan menguatkan, mengokohkan iman dan keyakinan pada dirinya. Kada gampang goyah, biar orang berkesah,
ada orang bisa terbang di sana tuh dah. Ada goyahinya. Walaupun ia mendengar ada orang yang bisa berhilang sekalipun. Hah? Ada orang yang hebat lagi ilmunya, kada pengaruh. Kada pengaruh. Tapi bila iman dan keyakinan itu belum kokoh, apabila iman dan keyakinan itu belum kokoh, yang didasari oleh kesadaran akan sir Rasulullah yang tersertakan pada diri, kada kokoh lagi, belum terbiasa lagi, sehingga iman dan keyakinannya tadi belum kokoh. Itu yang kadang orang tuh nah, begitu belajar ampe-nya belajar lagi di tempat lain, ampe lagi di sana belajar lagi di tempat lain, ampe lagi di sana belajar lagi di tempat lain. Perasaannya rasa baru puas lagi. Padahal kuncinya ada pada setiap diri. Kuncinya itu ada di diri masing-masing. Bila kuncinya itu dipikuti, maka kokoh tuh imannya dan keyakinannya. Jadi cirinya itu aja. Selalu menyadari dan tersadari akan sir Rasulullah tersertakan pada diri. Niscaya ia dapat terpakaikan pakaian kehidupan. Bukan dirinya lagi yang memakai, tapi sir Rasulullah itu sendiri yang memakaikan. Bila sir Rasulullah yang memakaikan, untung benar bang. Kenapa? Kalau sir Rasulullah itu sudah memakaikan pakaian kehidupan kepadamu, maka berarti engkau diakui Allah dan Rasulnya sebagai Abdullah. Diakui Allah dan Rasulnya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Cobalah, nang mana nang apa ngarannya, nang mana nang agung, nang mana nang mulia. Diri kita seorang mengatakan diri kita hamba Allah, ataukah Allah dan Rasulnya yang mengatakan diri kita sebagai hamba Allah? Mana nang agung, nang mulia? Hah? Allah dan Rasulnya. Bila Allah dan Rasulnya nang mengakui bahwa dirimu adalah Abdullah, bahwa dirimu adalah hamba Allah, berarti beruntung tuh. Tapi jalannya kayak apa? Jalannya tadi itu pakai cirinya tadi itu, menyadari dan tersadari akan sir Rasulullah tersertakan pada diri. Ilmunya tahu aja sudah berapa kita nih. Ilmunya, teorinya tahu berapa sudah. Kan sudah dikupas dalam pembelajaran. Hendak diulang lagi lah. Ayo ya, kamu hendak diulang, tapi pakai.
Jangan sudah diulang nanti esok lupa pulang. Pada naik turun napasmu, pada naik turun napasmu, saat naiknya napasmu di situ mulku mamdudi. Mim ya Allah, mulku mamdudi. Ketika napasmu naik sampai di atas, ketika napasmu naik sampai di atas, maka di situ hadarul maurudi. Ha. Ketika napasmu turun, di situ muhitun lil maujudi. Mim lagi. Sampai napasmu di bawah, di situ dawami lima komil mahmudi. Dal. Berarti mim ha mim dal. Apa itu mim ha mim dal? Muhammad. Naiknya mim sampai di atas ha, turunnya lagi mim sampai di bawah dal. Apa artinya itu? Artinya sir Rasulullah setiap waktu ternyatakan, tersiratkan, tersertakan di setiap hembusan dan tarikan napasmu. Coba aja, ketika engkau sadari itu, yakin engkau bahwa di setiap hembusan dan tarikan napasmu tersiratkan mim ha mim dal, yakni Muhammad, iya kan? Karena habis umur napas juga kalau, iya kan? Habis umur napas juga. Begitu habis umurmu, ajal datang, napas itu lepas, maka napas itu lepas di dalam kalimat mim ha mim dal. Tapi bila terbiasa, bila napasmu lepas atau napasmu habis di dalam mim ha mim dal, maka berarti mati mungkin, berarti mati beriman itu. Kenapa mati mukmin? Kenapa mati beriman? Karena kalau diilustrasikan, diibaratkan ketika napasmu lepas, ketika napasmu habis di dalam mim ha mim dal, sama halnya. Ini kalau diibaratkan, sama halnya engkau mati di pangkuan Rasulmu. Itu kalau diibaratkan lah, engkau mati di pangkuan Nabimu. Kada usah mati di pangkuan Nabi, mati di pangkuan laki aja gini. Indah benar ya Allah, iya kan? Mati di pangkuan istri gini, indah benar. Apalagi mati di pangkuan Rasulullah. Nah itu. Amunnya mati di dalam pangkuan Rasulullah, dia tidak akan kelain hati. Tidak akan kelain hati. Tapi kalau mati di pangkuan laki, lakinya masih bisa kelain hati. Ya kan? Bini ini mati di pangkuan laki. Si bini mati di pangkuan laki, lakinya bisa kelain hati. Lerek ini. Umpat jua bang ke kubur.
Mengantar jenazah bininya. Dikubur bininya sudah ditimbun di tanah. Menangis pang, mata nang sebelah. Mata nang sebelahnya lagi melirik ke kanan ke kiri, mencari siapa bakal gantinya. Tapi Rasulullah adalah gantinya. Kada ada Allah, makhluk yang paling mulia ya Rasulullah kan? Ya kan? Nabi yang paling mulia ya Rasulullah kan? Hakikat yang paling mulia ya Rasulullah. Insan yang sempurna ya Rasulullah. Pemegang kunci rahasia Allah ya hanya Rasulullah saja. Satu-satunya, kada dan samanya, kada dan duanya. Maka siapa yang mati di dalam pangkuan Rasulullah, kalau usah diragukan lagi, surga. Kalau usah diragukan lagi, husnul khotimah. Bujur kan? Ayah kan? Aku keliur, jangan lupa. Sadari olehmu, kalau bisa sesering mungkin, kalau bisa lagi setiap waktu. Sadari olehmu, kalau bisa sesering mungkin, kalau bisa lagi setiap waktu. Apa yang disadari? Naik turun napasmu tuh nah ada mim hak mim dal. Itu aja namanya. Naiknya ada mim, di atas ada ha, turunnya ada mim, di bawah ada dal. Naiknya ada mim, mulku mamdudi, raja yang tiada batasannya. Sampai di atas ha, hadorol maurudi, hadir pada apa yang dikehendaki. Pada saat turunnya di situ mim lagi, muhitun lil maujudi, meliputi yang wujud, segala yang maujud, sepengucap, sepenjadi, seia, sekata, serasa, senyawa, seujud, serahasia. Oh, apalagi sudah. Kurang apa sudah? Dirinya itu nah dengan sir Rasulullah. Kalau ia terbiasa menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada dirinya, terbiasa sesering mungkin, bahkan mungkin setiap waktu, maka ia dengan sir Rasulullah itu seia, sekata, serasa, senyawa, seujud, serahasia. Apa yang mau dibantah? Ayo. Apa Anda timbul pertanyaan, kenapa bisakah itu? Maka jar Allah, laulaka ma khalaqatul aflaka. Jika bukan karena engkau, Kata Tuhan, jika bukan karena engkau, jika bukan karena engkau, ya yang dimaksud si Rasulullah tadi, yang dimaksud Nur Muhammad itu,
Jika bukan karena engkau, maka tidak aku ciptakan sekalian alam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki alam bukan? Alam kalau? Iya kan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu alam. Tempatnya napas pak yang disebut hidung, ya lah. Tempatnya keluar masuk napas di hidung kalau lah. Iya kan? Masa napas keluar di kuping nggak ada loh? Tempatnya napas keluar masuk di mana disebut hidung. Hidung itu alam juga kalau. Iya kan? Jika bukan karena engkau, maka kan yang diciptakan hidung itu. Dan itu kalau bahasa gampangnya kan. Artinya jika bukan kadada si Rasulullah, maka kadada hidung itu. Karena si Rasulullah itu terserahkan padamu melalui hembusan dan tarikan nafas. Ujar orang Jawa dalam pewayangan, pewayangan pulang kita. Ujar orang Jawa dalam pewayangan, cari olehmu kayu gong susuhing angin. Cari olehmu kayu gong susuhing angin. Sewaktu Bima Pandawa 5 itu nah, si Bima hendak menyelam ke dasar samudera supaya dia selamat di dalam penyelaman tadi itu. Untuk menyelam ke dasar samudera, dia harus menemukan terlebih dahulu kayu gong susuhing angin. Apa itu kayu? Kayu itu ya hayu. Orang Jawa mengucapnya kayu. Ya hayu, ya koyom. Ujar orang Jawa, ya kayu, ya kayum. Ya kayumu. Hah? Ya kayu, ya kayumu. Ya hayu, ya kayu. Ya. Alhamdulillah. Yang dimaksud kayu adalah hayu. Hayu itu artinya hidup. Bila engkau bernapas berarti hidup, ya kan? Nah, nyata benar. Bila engkau bernapas berarti hidup. Di situ ada hayu. Gong susuhing angin. Istilahnya ujar pewayangan tadi sarangnya napas. Gong susuhing angin itu sarang napas. Gong itu ya agung, yang hidup, yang memiliki keagungan. Ada pada naik turun napasmu. Nah itu pengertiannya kayu gong susuhing angin tadi. Yang hidup, yang agung, ada pada naik turun napasmu. Ya, ini mim hak mim dal tadi. Mulku mamdudi, raja yang tiada batas. Hadarul maurudi, hadir segenap apa yang dikehendaki. Muhitun lil maujudi, meliputi sekalian wujud. Sidik sepengucap sepenjadi, seia, sekata, senyawa, serasa, sewujud, serahasia. Dal dawami lima qamil mahmudi, berkekekalan pada makom yang terpuji. Siapa kalau bukan Muhammad? Ya kan? Maka istilahnya
Bila engkau selalu dan sering kali merasakan, menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada dirimu melalui naik turun napasmu, maka istilahnya sama halnya engkau itu berumpat di kantongnya Rasulullah. Sama halnya kalau diistilahkan, engkau itu berumpat di kantongnya Rasulullah. Rasulullah Mi'raj bertemu Allah, engkau di dalam kantongnya Rasulullah. Terbawa juga ada? Terbawa juga. Karena engkau kada kawa berdapat lawan Allah Ta'ala sorangan tuh kawa. Kada kawa berjumpa lawan Allah Ta'ala sendirian tuh. Kada kawa. Harus berumpat lawan Rasulullah aja bisa. Kayak apa selawatnya? As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khuz biyadi qalat hillati adrikni ya Rasulullah. Itu selawatnya. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salawat dan salam tertuju kepada engkau, wahai imamku, wahai pemimpinku ya Rasulullah. Khuz biyadi, peganglah tanganku na ya Rasulullah. Peganglah tanganku na ya Rasulullah. Qalat hillati adrikni, habis sudah daya upayaku, kada bisa apa-apa lagi. Tolonglah aku ya Rasulullah. Nah itu pengertiannya kan, selawat tadi. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khuz biyadi qalat hillati adrikni ya Rasulullah. Setelah itu lalu rasakan sirnya pada naik turun napasmu. Pahamlah, amunnya hendak diamalkan lah kayak itu caranya. Baca sholawatnya, lalu setelah itu rasakan sir Rasulullah. Nyata Rasulullah itu Mi'raj, ya kah? Adakah selain Rasulullah yang Mi'raj? Kada. Kada ada Mi'raj selain Rasulullah. Ini pinaharatnya sudah belajar ma'rifat, aku bisa Mi'raj ya. Pinaharatnya bisa bermi'raj. Biar belajar ma'rifat sa gunung kah kitabnya. Tetap kada kau juga Mi'raj. Nah mampu Mi'raj itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berumpat di kantongnya Rasulullah. Nyata Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah. Maka siapa yang berumpat di kantongnya, berarti terumpat juga bertemu dengan Allah. Qaba qausain au adna, yang jaraknya antara dia dengan Tuhannya seperti jarak antara dua busur, bahkan lebih dekat lagi. Dan siapa yang selalu seringkali menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada dirinya, maka berarti dia telah bercirikan hamba, telah bercirikan sebagai Abdullah. Maka lalu sir Rasulullah itulah yang akan
memakaikan pakaian kehidupan pada dirinya, sehingga benarlah ia telah disestempel oleh Allah dan Rasulnya sebagai Abdullah. Jika dia telah distempel Allah dan Rasulnya sebagai Abdullah, kada ada yang ngalih untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Kada ada yang susah untuk mendapatkan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Untuk dapat masuk di nafsul mutmainnah itu kada ngalih. Kenapa? Karena Rasulullah menceburkan di situ. Menceburkan dirinya di nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah hakikat daripada al-kausarnya Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda tahu hakikat daripada telaga al-kausar Rasulullah, ya nafsul mutmainnah itu. Hakikat daripada telaga al-kausarnya baginda Nabi, ya nafsul mutmainnah, yang di dalamnya ada ridho Allah, yang di dalamnya ada ridho Rasulullah. Siapa yang telah mendapatkan nafsul mutmainnah dikatakan inna a'toina kal kausar. Apa artinya? Sesungguhnya engkau telah diberikan nikmat yang amat banyak. Gampangnya itu kayak ini, nah ini gampangnya aja lah. Orang yang jiwanya tenang, orang yang jiwanya tenang akan terbuka jalan apabila ia mendapati suatu kesulitan, akan terbuka jalan apabila ia mendapati suatu himpitan dalam kehidupan. Kenapa? Karena nafsul mutmainnah itu, jiwa yang tenang itu adalah gerbang menuju ridho Allah. Ya, nanti setelah nafsul mutmainnah lalu nafsul radiyah, setelah nafsul radiyah lalu nafsul mardiyah, setelah itu lalu nafsul kamaliyah. Jadi di situ dulu nafsul mutmainnah tadi, lalu bertahap, step by step dia akan dibawa sampai kepada nafsul kamaliyah. Apa arti nafsul kamaliyah? Jiwa yang sempurna, ya kan? Nafsu kamaliyah itu jiwa yang sempurna. Nah, kalau dia sudah sampai kepada nafsul kamaliyah, itulah yang dikatakan insan kamil, insan yang sempurna. Harapannya, nah kalau dibahasakan harapannya semoga sebelum ajal datang, maka bagi setiap diri kita Allah kehendaki telah mendapatkan predikat insan kamil sebelum ajal datang. Tapi sebelum ajal itu datang, bila hendak dipredikat Allah sebagai insan kamil, mulai saat ini nah bersungguh-sungguh, ya kan? Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh untuk menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada diri. Karena hubungannya setelah engkau itu merasakan si Rasulullah, menyadari si Rasulullah tersertakan pada dirimu, korelasinya ialah wa huwa ma'akum ainama kuntum.
Jika engkau menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada dirimu, maka berarti engkau telah mengimplementasikan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Maka berarti engkau telah terpakai akan keyakinan Allah sertamu di mana kamu berada. Ini anu aja dah, apa namanya, kebolak-balik aja. Bila bukan Allah yang sertamu di mana kamu berada, berarti iblis tuh sertamu di mana kamu berada. Kayak itu ya. Berarti syaitan itu yang sertamu di mana kamu berada. Nah ini kalau mau dibahasakan kasarnya tuh begitu. Kalau mau dibahasakan dengan bahasa yang kasarnya, jika bukan Allah yang sertamu, maka berarti selain Allah yang sertamu. Sekali lagi, jika bukan Allah yang sertamu, maka berarti selain Allah yang sertamu. Pilih mana? Pilih mana? Pilih Allah yang sertamu atau pilih selain Allah yang sertamu? Pilih Allah yang sertamu. Bagaimana engkau dapat meyakini akan hal itu? Biasakan menyadari sir Rasulullah tersertakan pada dirimu, tersirat pada naik turun nafasmu. Kada apa-apa, biar aja kerasukan Allah Ta'ala, kada apa-apa. Daripada kerasukan jin, iya kan? Iya. Daripada kerasukan hantu dundun, daripada kerasukan siluman, ya Allah, maka lebih mulia kerasukan Allah Ta'ala. Ini bahasa kasarnya Bang, kerasukan Allah Ta'ala. Padahal maksudnya kerasukan Allah Ta'ala itu teganang-ganang Allah Ta'ala terus. Itu berarti kerasukan Allah Ta'ala tuh. Bila seseorang itu selalu teganang-ganang Allah Ta'ala, karindangan jar orang Banjar lawan Allah Ta'ala, berarti kerasukan tulan Allah Ta'ala. Maksudnya nang kayak apa? Kerasukan Allah Ta'ala itu, teganang-ganang lawan Allah Ta'ala itu, karindangan lawan Allah Ta'ala itu, artinya engkau selalu merasakan sir Rasulullah tersertakan pada dirimu. Itu nah maksudnya. Engkau selalu menyadari, merasakan sir Rasulullah tersertakan pada dirimu. Berarti engkau sudah teganang-ganang lawan Allah Ta'ala. Masihkah pelajaran semalam di papan tulis? Allah Ta'ala, yang dikatakan Ta'ala itu ya tasydidnya Allah, ya kan? Iya kan? Dalam pelajaran semalam di papan tulis, Allah Ta'ala, bahasa Ta'ala itu ya tasydidnya Allah. Nah, tasydidnya Allah itu ada juga di tasydidnya Muhammad. Sama aja. Bentuknya yang sama tasydidnya. Tasydid itu hakikatnya adalah Nur Muhammad. Maka disitulah penyandangan daripada sifat Allah, yakni Ta'ala. Sehingga disebutlah Allah Ta'ala, artinya ada. Si Rasulullah tuh dan mereka itulah yang selalu sesering mungkin menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada dirinya. Mereka itulah Abdullah,
Mereka itulah orang-orang yang akan dipakaikan pakaian kehidupan. Mereka itulah hamba Allah. Mereka itulah bayang-bayang kenyataan zat Allah Ta'ala wajibal wujud. Jadi bukan sekadar hamba-hambaan, bujur-bujur hamba. Mereka itulah bayang-bayang kenyataan zat Allah Ta'ala wajibal wujud. Jika mereka itu telah menjadi bayang-bayang kenyataan zat Allah Ta'ala wajibal wujud, maka mereka itulah yang dijanjikan Allah untuk meminum air telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang mudah untuk menemukan telaga Al-Kautsar itu. Harus menjadi Abdullah dulu, harus menjadi hamba Allah, yakni bayang-bayang kenyataan zat Allah Ta'ala wajibal wujud. Ini bahasa hakikatnya. Bahasa hakikatnya. Sebab seseorang itu nanti ketika ia mati, siapapun dia, seseorang itu ketika dia mati, fase perjalanan di alam roh itu atau di alam arwah itu, dia harus melewati telaga Al-Kautsar itu untuk mendapatkan keselamatan. Meminum dulu di situ telaga Al-Kautsar tadi. Rasulullah mengambilkan banyunya tadi. Setelah itu baru berangkat untuk menuju alam barzahnya. Itu nang roh selamat. Adapun roh nang kada selamat kada terdapat telaga Al-Kautsarnya tadi kada. Roh nang kada selamat, roh nang kada selamat ketika matinya, inya kada terdapat lawan telaga Al-Kautsar. Bila kada terdapat lawan telaga Al-Kautsar, berarti kada berjumpa Nabi. Karena ujar Nabi, aku menunggu kalian di telaga Al-Kautsar. Itu ujar Nabi tak? Ujar Rasulullah dalam sabdanya, aku menunggu kalian di telaga Al-Kautsarku. Coba cermati. Ujar Rasulullah, aku menunggu kalian di telaga Al-Kautsarku. Pertanyaannya, bagaimana untuk bisa sampai di telaga Al-Kautsar itu? Iya kan? Bila sampai di telaga Al-Kautsar itu berarti berjumpa Nabi. Iya kan? Bila ia sampai di telaga Al-Kautsar itu dan dia berjumpa Nabi, berarti selamat loh. Kayak itu kalau lah. Bila ia tidak sampai di telaga Al-Kautsar, berarti tidak berjumpa Nabi. Bila ia tidak sampai di telaga Al-Kautsar, ia tidak berjumpa Nabi, berarti kada selamat loh. Berarti kada selamat. Lalu dikatakan Allah dalam Quran, kata Allah, siapa yang buta di dunia, maka lebih-lebih lagi di akhirat. Ya kan? Firman Allah bukan tuh? Firman Allah, siapa yang buta di dunia, maka lebih-lebih lagi di akhirat. Maka sama halnya berarti siapa yang kada melihat Nabi di dunia, maka lebih-lebih lagi di akhirat. Maka berarti sama halnya siapa yang kada berjumpa Nabi di dunia,
maka lebih lagi di akhirat. Iya kah? Ya. Artinya seseorang yang ketika matinya dia dapat sampai di telaga Al-Kautsar dan bertemu dengan Nabi karena semasa di dunia dia sudah bertemu Nabi. Hakikatnya. Iya kah? Iya. Siapa yang buta di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Siapa yang kada melihat di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Siapa yang kada berjumpa Nabi di dunia, maka kada berjumpa Nabi di akhirat tuh. Lebih-lebih lagi di akhirat kada berjumpa. Maka berarti roh yang selamat, yang dia sampai di telaga Al-Kautsar dan berjumpa Nabi, berarti di dunia dia sudah bertemu nabinya. Maka PR-nya, ini PR lah, PR-nya, PR itu apa saudara? Pekerjaan rumah menjadi bahan renungan. PR-nya ialah apabila engkau ketika matimu hendak dapat sampai di telaga Al-Kautsar berjumpa dengan Nabi, maka cari ilmunya di dunia ini. Engkau bagaimana bisa bertemu Nabi? Bila engkau di dunia ini bertemu dengan Nabi, bertemu tuh enak setelah mati. Cari ilmunya, kaji ilmunya, terus bersungguh-sungguh agar engkau dapat bertemu baginda Nabi di dunia ini, sehingga engkau ketika mati nanti pasti bertemu dengan Nabi. Maka semoga Allah memberkati setiap diri kita, dan Allah perjalankan setiap diri kita, dan Allah berkati setiap diri kita, agar setiap diri kita benar-benar dituntun dan dibimbing Allah dan Rasul-Nya untuk menemukan kebenaran-kebenaran akan hakikat Allah dan kebenaran-kebenaran akan hakikat Rasulullah SAW. Maka semoga dengan berkah Rasulullah SAW menghantarkan setiap diri kita untuk berjumpa dengan sir Rasulullah SAW. Jika perlu nyata bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi jaminan bagi setiap diri kita setelah matinya, semua setiap diri kita dapat bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian diminumkan dengan air telaga Al-Kautsar, lalu kemudian dihantarkan ke hadirat Allah, dihantarkan ke majelis Rasulullah SAW, lalu didudukkan bersama di dalam majelis Rasulullah SAW. Semoga Allah ridha, semoga Rasulullah ridha di setiap pertemuan kita di malam Sabtu. Semoga Allah ridha, semoga Rasulullah ridha di dalam setiap pertemuan di malam Sabtu. Allah nyatakan berkah-berkahnya, rahmat-rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada setiap diri kita dengan penyaksian dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله. Semoga Allah memperbaharui keimanan-keimanan di setiap diri kita. Allah jaga, Allah pelihara tauhid dan juga ma'rifat di setiap diri kita, menjadi bekal keselamatan di setiap diri kita. Allah tuntun dan bimbing untuk mendapatkan akhir masa kita, ajal kita di dalam husnul khotimah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Cukup sekian apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa dhuratina wa barakatina wa maulana Muhammad.